Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mustalah Hadits, yaitu Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masuk di pembahasan yang ke-61. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-naw'ul hadi wa sittun ma'rifatu thiqati wa du'afai minar ruwati wa ghairihim. Jenis yang ke-61 yaitu mengetahui perawi-perawi yang thiqah dan dhaif dari perawi-perawi atau selain mereka. Wa hadzal fannu min ahammil ulumi wa a'laha wa anfa'iha id bihi tu'rafu sihhatu sanadil hadithi min dha'fihi. Dan bidang ini adalah bidang merupakan di antara ilmu yang paling penting dan yang paling tinggi serta yang paling bermanfaat. Karena dengannya diketahui sehatnya sanad sebuah hadis dari kedhaifannya. Wa qad sannafa an-nasu fi dzalika qadiman wa haditsan kutuban katsiratan min anfa'iha kitabu Ibni Abi Hatim wal Ibni Hibban kitabani nafi'ani ahaduhuma fi thiqati wal akharu fi du'afai wa kitabul kamili li Ibni Adi. Dan manusia telah menulis tentang hal tersebut dari dahulu dan sekarang kitab-kitab yang banyak. Di antaranya yang paling bermanfaat adalah kitab Ibnu Abi Hatim dan karya Ibnu Hibban, dua kitab yang bermanfaat. Salah satu dari keduanya itu tentang perawi-perawi yang thiqah dan yang lainnya itu tentang perawi-perawi yang dhaif. Jadi beliau pisahkan. Ya, ada kitab dari Ibnu Hibban adalah ad-du'afa, rawi-rawi yang dhaif, dan ada rawi-rawi yang thiqah. Dan kitab Al-Kamil karya Ibnu Adi. Ini menyatukan Al-Kamil, di dalamnya ada as-thiqat dan ada ad-du'afat. Wat-tawarikhul masyhuratu wa min ajalliha tarikhu Baghdad lil Hafidz Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Khatib wa tarikhu Dimashq lil Hafidz Abi al-Qasim bin Asakir. Dan kitab-kitab tarikh yang masyhur. Jadi termasuk juga kitab tarikh juga perlu. Ada juga penjelasan, karena dalam sejarah nanti dia masukkan ini rawi ini ada di sini, daerah sini dia lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, tapi dia adalah dhaif. Jadi dalam sejarah juga terdapat, karena ada biografi dari rawi. Dan di antara yang paling pentingnya adalah kitab tarikh Baghdad milik Al-Hafidz Abi Bakr Ahmad bin Ali al-Khatib dan kitab tarikh Dimashq milik Al-Hafidz Abi al-Qasim ibni Asakir. Wa tadhhibu Syekhuna Al-Hafidz Syekhina Al-Hafidz Abi al-Hajjaj al-Mizzi wa Mizanu Syekhina Al-Hafidz Abi Abdillah al-Zahabi. Dan kitab At-Tahdzibnya Syekh kami Al-Hafidz Abu al-Hajjaj al-Mizzi dan kitab Mizannya Syekh kami Al-Hafidz Abu Abdillah al-Zahabi. Wa qad jama'tu bainahuma wa zidtu fi tahriril jarh wa ta'dil alaihima fi kitabi wa sammaituhu at-takmil fi ma'rifati thiqati wad du'afai wal majahili. Kalau mau beli satu kitab, misalnya tidak bisa beli dua kitab tadi, tidak bisa beli Tahdzib, ya, dan tidak bisa beli Al-Mizan, maka bisa kita beli kitab As-Thiqat wa Du'afa, At-Takmil fi ma'rifati thiqat wa du'afa wal majahil karya Ibnu Katsir. Terus dan Ibnu Katsir telah mengumpulkan keduanya. Kemudian beliau menambahkan penjelasan tentang jarh wa ta'dil atas keduanya dalam sebuah kitab yang beliau namakan At-Takmil fi ma'rifati thiqati wa du'afa wal majahil. Wa huwa min anfa'i syai'i lil faqihil bari wa kadzalika al muhaddits.
Dan kitab ini merupakan kitab yang perkara yang paling bermanfaat untuk seorang faqihul bari, dan begitu juga untuk seorang ahli muhaddits. Terus Walaisal kalamu fi jarhir rijali ala wajhi nasihati lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wal mu'minin bi ghibatin, bal yusabu bi ta'ati dzalika idza kusida bihi dzalik. Masya Dan Allah. Kan di sana kan ada orang bilang kalian ini kegiatanmu gibah. Nah itu orang yang tidak tahu. Udah meninggal ahli bid'ah. Kita bicarakan pendapat sesatnya. Mereka bilang, dia sudah mati. Kalian masih menggibahinya. Naudzubillah. Waktu meninggal ada ulama rujukannya orang sebelah. Ya, dia bilang gibah. Padahal yang dibicarakan adalah kesesatan pemahaman. Bukan gibah itu. Ini perlu antum. Iya. Paham nih. Terus. Dan bukanlah pembicaraan tentang jarahnya seseorang dalam bentuk menasihati karena Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya serta karena orang mukmin, itu bukan gibah. Bahkan dibalas dengan pahala dari hal tersebut jika dimaksudkan dengannya hal tersebut. Nah, jika maksudnya adalah nasihat karena Allah, karena Rasul, karena kitab, dan karena orang-orang beriman, itu bukan gibah. Itu untuk menjaga agama dari orang-orang sesat. Itu tadi di sana ada yang kalian ini kerjanya cuma gibah, sipulan bid'ah, sipulan syirik, gibah kali. Iya, ini bukan gibah, ini nasihat. Ini adalah nasihat. Terus Waqad qila li Yahya bin Sa'id al-Qattan amma takhsha an yakuna haula'i alladhina tarakta hadithahum khusama'aka yawmal qiyamah. Dan ditanya Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imam Jarh wa Ta'dil, sering mengkritik orang beliau ini. Tapi beliau ditanya, apakah engkau tidak takut bahwasanya orang-orang yang engkau meninggalkan hadis-hadis mereka, itu mereka akan menjadi musuhmu pada hari kiamat? ahli menjadi pendebatmu. Orang bilang, ini dia tidak ambil hadisku. Ya, ini dia mengatakan saya adalah dhaif. Gimana itu? Kamu tidak takut? Apa dia bilang? Qala li an yakuna haula'i khusama'i ahabbu ilayya min an yakuna rasulullahi khosmi yawma idzin. Beliau menjawab, saya lebih suka mereka itu menjadi pendebatku di hari kiamat daripada Rasulullah SAW yang menjadi pendebatku kelak nanti. Paham tak? Artinya mereka menyalahkan saya karena gara-gara saya mereka tidak diterima haditsnya. Itu lebih ringan daripada Rasul yang menjadi debatnya. Wahai Ibnu Qattan, kenapa kamu tidak bela itu? Gimana itu? Mana lebih baik? Iya, Rasul yang menyalahkan kita atau orang-orang? Yaqulu li lima lam tadhubbal kadhiba an hadithi. Berkata kepadaku, Rasul, kenapa engkau telah membela hadisku atas kenapa engkau tidak membela hadisku atas kedustaan? Kenapa? Kan ditanya oleh Rasul. Lebih baik gimana cara jawab? Lebih baik mereka semua itu menyalahkan kita daripada Rasul. Iya. وقد سمع أبو تراب النجشي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتكتب العلماء؟ فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. Masya Allah. Dan Abu Turab an-Najshi an-Nakhshabi telah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal dan dia berbicara tentang sebagian perawi. Iya, Kak Imam Ahmad karena belum bilang laisa bil qawi. Ini tidak kuat. Belum berbicara kepada rawi. Ini jelek hafalannya. Ini campur hafalannya. Jadi beliau sering bilang begitu kalau rawinya tidak terpercaya. Walaupun belum bawakan haditsnya di musnadnya. Jadi beliau didengar oleh Abu Turab an-Nakhshabi. Tentang itu dia bertanya terus. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Ahmad, apakah engkau telah menggibahi para ulama? Jadi katakan apa kamu? Jadi memang dari dulu itu sudah ada orang yang ngomong begitu, yang menganggap itu ada lagi gibah. Apa kamu menggibahi ulama? Faqala lahu waihak. Kemudian beliau menjawab,
celakalah engkau, ini adalah nasihat, bukan gibah. Nah, ini kan dalam bab nasihat karena Allah supaya agama Allah itu tidak campur dengan orang-orang pendusta. Wa yuqal inna awwala man tasadda lil kalami fi ruwati Syu'bah bin al-Hajjaj wa tabi'ahu Yahya bin Sa'id al-Qattan thumma talamidatuhu Ahmad bin Hanbal wa Ali bin Madini wa Yahya bin Ma'in wa Amr bin Fallas wa ghairuhum. Ibn Ali Al-Fallas. Kurang itu ya. Ibn Ali Al-Fallas. Dan dikatakan juga bahwasannya orang yang pertama yang panjang lebar membicarakan tentang para perawi adalah Syu'bah bin Hajjaj dan Dialah orang yang pertama yang membicarakan rawi tentang jar ta'dilnya. Dan mengikutinya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian murid-muridnya Ahmad bin Hanbal dan Ali Al-Madini dan Yahya bin Ma'in serta Ahmad bin Amr bin Ali Al-Fallas dan selain dari mereka. Faqad takallama fi dzalika Malik wa Hisham bin Urwah wa jama'atun min as-salaf. Dan telah berbicara tentang hal tersebut Malik dan Hisham bin Urwah dan sekelompok dari para salaf. Waqad qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasiha. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Iya, kalau salah ya kita nasihati. Ya dinasihati ya terima. Waqad takallama ba'duhum fi ghairihi falam yu'tabar lamma bayyanahuma min al-adawatil ma'lumati. Masya. Dan sebagian dari mereka 5 ya. 5 bainahuma. Dan sebagian mereka telah berbicara tentang selainnya dan maka tidak dianggap. Ada juga di sana tidak semua orang menjarh itu kita anggap. Paham tak? Ada di sana sebagian orang berbicara terhadap selainnya tapi tidak dianggap. Kenapa? Terhadap apa ini antara keduanya berupa permusuhan yang jelas. Ini dia. Jarhul akron ini biasa. Jarnya teman. Kalau ada permusuhan, tidak dianggap. Iya. Ada apa namanya masalah pribadi. Pergi ke masalah agama. Bagus ini bagus. Tidak ada masalah. Tapi karena ada sesuatu di dalam hati, saya bilang itu tidak bagus. Itu kan, itu namanya jarh. Jarh yang seperti itu tidak dianggap. Berarti jarh itu nanti akan disebutkan di kitab Jarh wa Ta'dil, Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Ada jarh mu'tabar, ada jarh ghair mu'tabar. Ada jarh yang dianggap, ada jarh yang tidak dianggap. Iya, itu harus antum pahami. Jadi sebagian orang kan, itu Syekh Fulan pernah ditahdir oleh si Fulan. Lihat dianggap atau tidak? Dianggap atau tidak? Kan ada yang dianggap, ada yang tidak dianggap. وقد ذكرنا في أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك وكذا كلام مالك فيه وقد وسع السهيلي القول في ذلك وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. Dan kami telah menyebutkan di antara contoh-contoh dari hal tersebut yaitu kalam yang tidak mutabar, yaitu ucapan pembicaraan Muhammad bin Ishaq tentang Imam Malik. Itu tidak berpengaruh. Ishaq membicarakan Imam Malik. Iya, terus. Dan begitu juga pembicaraan Imam Malik terhadapnya. Nah, kan ini kan orang saling membantah kan ada masalah. Kan ada masalah. Ini tidak dianggap. Bahkan sekelas imam besar. Paham kan? Tidak dianggap ucapannya. Kalau memang ada permusuhan, keduanya lagi tidak cocok. Itu tidak dianggap. Terus. Dan As-Suhaili telah berluas-luas ucapannya tentang hal tersebut. Begitu juga pembicaraan An-Nasai tentang Ahmad bin Saleh Al-Misri ketika melarangnya dari hadir di majelisnya. Jadi dia larang hadir di majelisnya. Tidak dianggap itu. Karena bisa saja dia larang dari hadir majelisnya adalah masalah lain, bukan masalah kepercayaan dalam penukilannya. Paham kan? An-Naw'u Tsani wa Sittun
ma'rifatu man ikhtalata fi akhiri umrihi. Jenis yang ke-62 yaitu mengetahui orang yang bercampur hafalannya pada akhir umurnya. Imma li khaufin aw dararin aw maradin aw ardin ka Abdillah bin Lahiyah. Ini paling terkenal ya. Lamma dhahabat kutubuhu ikhtalata fi aklihi. Faman sami'a min haula'i qabla ikhtilatihim qubilat riwayatuhum. Wa man sami'a ba'da dhalika aw syakka fi dhalika lam tuqbal. Baik karena takut Ada rasa takut yang sangat, akhirnya hilang hafalannya. atau karena berbahaya Ada doror yang Atau- menimpanya. atau sakit atau kehilangan, seperti Abdullah bin Lahiyah. Tatkala kitab-kitabnya itu hilang, maka Terbakar kitab beliau. Sementara hafalan beliau adalah tertulis di kitab. Ketika hilang kitabnya, beliau bersedih dengan sangat. Paham kan? Akhirnya akalnya terganggu. Dia menceritakan dari hafalannya, tidak diterima. maka bercampurlah akalnya. Maka barang siapa yang mendengar dari orang-orang ini sebelum hafalan mereka itu bercampur, maka riwayat mereka itu diterima. Dan barang siapa yang mendengar setelah hafalannya bercampur atau ragu tentang hal tersebut, maka tidak diterima. Jadi itu dilihat ya, tahun berapa dia berguru kepadanya. Kalau sebelum tercampur, maka diterima. Kalau sudah tercampur, tidak diterima. Wa mimman ikhtalata biakhiratin Bi akhirih. atau ibnu Sa'ib wa Abu Ishaq as-Sabi'i qala al-Hafi Abu Ya'la al-Khalili wa innama sami'a Uyayna minhu ba'da dhalika wa Sa'id bin Abi Urwah. Dan di antara Arubah. Dan di antara orang-orang yang bercampur hafalannya di akhir umurnya adalah Atha ibnu Sa'ib dan Abu Ishaq as-Sabi'i. Nah, jadi memang dia riwayat terpercaya, tapi campur akhir hayatnya. Sehingga riwayat setelah itu adalah tidak diterima. Berkata Al-Hafidh Abu Ya'la al-Khali. Dan tidak lain, Ibnu Uyainah mendengar darinya setelah hafalannya bercampur. Berarti tidak diterima. Dan Sa'id ibnu Abi Urubah. Arubah. Wa kana sama'u waki'in wal mu'afa bin Imran minhu ba'da ikhtilatihi wal mas'udi wa rabi'atu wa salihun maulat taw'amah wa Husain bin Abdurrahman qalahu an-Nasa'i. Dan Waki dan Maufa bin Imran mendengar darinya setelah hafalannya itu bercampur. Berarti tidak diterima hadisnya setelah itu. Rincian dari atas tadi. Serta Al-Mas'udi dan Rabi'ah dan Salih Maula At-Taumah dan At-Tau'amah dan Husain ibnu Abdurrahman, berkata An-Nasa'i. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasa'i. Wa Sufyan bin Uyainah qabla mautihi bisanataini qalahu Yahya al-Qattan. Dan Sufyan ibn Uyainah 2 tahun sebelum wafatnya, sebagaimana Yahya al-Qattan mengatakannya. Wa Abdul Wahhab at-Thaqafi qala Ibnu Ma'in wa Abdul Razak ibnu Hammam qala Ahmad bin Hanbal ikhtalata ba'da ma'amiya fakana yulaqqan. Insyaallah. Jadi tadi itu rawi-rawi yang tadi itu ada yang belum sebutkan Al-Mas'udi dan Rabi'ah, Saleh Maula Tau'amah, Husain ibn Abdurrahman. Mereka ini ikhtilaf di akhir sebagaimana dikatakan oleh Nasa'i. Bahkan sekelas Sufyan ibn Uyainah 2 tahun sebelum wafat beliau ikhtilaf. Ya, usia tua kadang orang menjadi pikun. Iya, 2 tahun sebelum wafat. Jadi siapa yang meriwayatkan 2 tahun sebelum wafat? Di 2 tahun itu tidak diterima hadisnya. Padahal Ibnu Uyainah ini kan rijal, termasuk rawi kutub sittah. Tapi itu tadi 2 tahun sebelum wafat ikhtilaf. Iya, sebagaimana dikatakan oleh Yahya al-Qattan. Dan ada Abdul Wahhab as-Saqafi juga sama ikhtilaf sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Terus dan begitu juga Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, Imam Abdul Razak, imam besar.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hafalannya itu bercampur setelah beliau buta atau tua. Beliau buta di akhir umur, sehingga hafalan tercampur. Masya Allah. Fakana yulaqqan fayatalaqqanu faman sami'a minhu ba'da ma amiya fala syai'a. Maka dia itu Ditalkin, dibacakan kepadanya. Jadi dia dibisikkan kepadanya, baru dia sampaikan. Maka dia ikuti yang dibacakan, belum buta. Iya, belum buta. Maka siapa yang mendengarkan setelah itu, tidak dianggap. Jadi jangan tertipu, ini kan Imam Abdul Razak rawinya. Tidak, dia dengar kapan? Para ulama kan rinci. Dia daerah mana, dia sampaikan itu hadis, dan dia dalam keadaan apa. Qala Ibnu Salah, qad wajadtu fima rawahu Tabrani an Ishaq bin Ibrahim ad-Dabari an Abdul Razak ahaditha munkarah. Fala'alla sama'ahu kana minhu ba'da ikhtilatihi. Berkata Ibnu Salah, dan saya telah mendapati pada apa-apa yang Tabrani meriwayatkannya dari Ishaq bin Ibrahim ad-Dabari dari Abdul Razak hadis-hadis yang munkar. Maka jangan-jangan dia mendengar darinya setelah hafalannya itu bercampur. Jadi tidak ada keheranan kalau ada riwayat munkar dari Abdul Razak. Iya, dia itu tentunya setelah ikhtilaf. Wa dzakara Ibrahimul Harbi anna ad-Dabari kana umruhu hina mata Abdul Razak 6 aw 7 sinin wa arim ikhtalata bi akhirih. Orang lain itu lagi. Dan Ibrahim al-Harbi menyebutkan bahwasannya ad-Dabari itu umurnya ketika Abdul Razak wafat itu pada usia 6 atau 7 tahun. Berarti akhir sekali kan. Dia baru usia 6 atau 7 tahun ketika wafat Abdul Razak. Berarti sudah akhir umur Abdul Razak kan. Kemudian juga dia masih kecil. Dia mendengar dari Abdul Razak. Dan arin telah bercampur hafalannya di akhir umurnya. Wa mimman ikhtalata mimman ba'da haula'i Abu Kilaba ar-Raqashi wa Abu Ahmad al-Gitrifi wa Abu Bakar ibn Malik al-Qati'i khalifa hatta kana la yadri ma yaqra. Dan di antara orang-orang yang bercampur hafalannya dari orang-orang yang setelah mereka ini itu Abu Kilaba ar-Raqashi dan Abu Ahmad al-Gitrifi dan Abu Bakar bin Malik al-Qati'i telah tua sampai dia tidak mengetahui apa yang dia baca. Dia sudah tua sekali sampai dia tidak tahu apa yang dia baca. An-naw'u tsalits wa sittun ma'rifatut tabaqati. Wadhalik, jenis yang ke-63 itu mengetahui tingkatan-tingkatan. Wadhalika amrun istilahiyun faminan nasi man yara sahabata kullahum tabaqatan wahidatan thumma tabi'una ba'dahum wa kadzalika. Dan itu adalah perkara istilah. Maka di antara manusia ada yang berpendapat bahwasannya para sahabat semuanya itu satu tingkatan. Kemudian tabi'in setelah mereka begitu juga. Wa yastashhiduna ala hadza biqaulihi alaihi salam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum fadzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Dan mereka bersaksi atas hal ini dengan ucapan Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku ini. Berarti tingkatan sahabat satu generasi. Jadi ini masalah tabaqat. Tingkatan generasi itu berapa dianggap? Nah, ada mengatakan pokoknya semua satu generasi satu tingkatan. Sahabat berarti satu tingkatan. Tabi'in satu tingkat.
kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Kemudian menyebutkan setelah satu generasi itu, satu generasi atau dua generasi atau tiga. Setelahnya. Jadi kemudian setelah itu belum menyebutkan satu generasi atau dua generasi atau tiga generasi setelahnya. Wa minan nasi man yuqassimu sahabata ila tabaqatin wa kadzalika at-tabi'ina faman ba'dahum. Dan di antara manusia ada yang membagikan para sahabat itu beberapa tingkatan. Dan begitu juga tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Wa minhum man yaj'alu kulla qarnin arba'ina sanatan. Dan di antara mereka ada yang menjadikan setiap generasi itu 40 tahun. Jadi macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa pokoknya satu generasi bisa dikatakan sahabat satu generasi. Tabi'in satu generasi. Paham kan? Ada juga yang merinci setiap 40 tahun dianggap satu generasi. Paham kan? Macam-macam. Terus. Wa min ajallil kutubi fi hadha tabaqatu Muhammad bin Sa'adin katibil Waqidi. Wa kadzalika kitabut tarikh li Syekhina al-Allama Abi Abdullah Al-Zahabi rahimahullah wa lahu kitabu tabaqatil huffaz mufidun aidan jiddan. Dan di antara kitab yang paling bermanfaat tentang hal ini adalah Tabaqat milik Muhammad bin Sa'id Katibul Waqidi. Dan begitu juga kitab tarikh milik Syekhuna Al-Allama Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullah. Dan beliau memiliki kitab Tabaqatul Huffaz yang juga sangat bermanfaat. An-naw'ur rabi' was-sittun ma'rifatul mawali minar ruwati wal ulama. Jenis yang ke-64 yaitu mengetahui para maula dari mantan para budak ya. Mantan budak dari rawi. Mantan budak dari para rawi dan para ulama. Ini penting juga diketahui, bukan hanya sekedar karena dia mustalah hadis, tapi menunjukkan bahwa ilmu itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak harus yang bernasab mulia. Bahkan ada dari ilmu itu diberikan kepada mantan budak. Wa huwa minal muhimmati farubbama nusiba ahadum ilal qabilati faya'taqidu sami wa annahu minhum salibatun. Dan ini adalah di antara perkara yang paling bermanfaat. Maka kemungkinan seseorang dari mereka itu dinasabkan kepada kabilahnya, atau orang yang mendengar itu meyakini bahwasanya dia itu dari keturunannya. Jadi ketika disandarkan pada suku itu, dia kira keturunannya, padahal adalah dimerdekakan oleh budak itu, dimerdekakan oleh suku itu. Iya, seperti Imam Bukhari, beliau Al-Ju'fi, tapi dikira dia adalah dari Arab. Dari Arab, Yaman, Al-Ju'fi. Ternyata beliau adalah bukan dari Arab, tapi dia adalah maula. Kakek-kakeknya dulu adalah dibebaskan oleh mereka. Begitu. Nah, untuk mengetahui. Wa inna ma huwa min mawalihim fayumayyizu dzalika liyu'lam. Dan tidak lain, dia itu dari mantan budak mereka, kemudian dia membedakan hal tersebut agar supaya diketahui. Wa in kana qad warada fil hadits maulal qaumi min anfusihim. Meskipun telah datang dari hadis, yaitu mantan budak seorang kaum itu dari diri mereka. Masuk dalam kaum yang membebaskannya. Wa min dzalika Abul Bakhtari At-Ta'i wa huwa Sa'id bin Fayruz wa huwa maulahum, wa kadzalika Abul Aliya Ar-Riyahi, wa kadzalika Al-Laits bin Sa'd Al-Fahmi, wa kadzalika Abdullah bin Wahb Al-Qurashi wa huwa maula li Abdullah bin Salih katibil Laits, wa hadza katsirun. Dan di antara hal tersebut yaitu Abu Al-Bakhtari At-Tabi'i, dan dia adalah Sa'id ibnu Fayruz, dan dia adalah mantan budak dari mereka.
Nah, ini ada faedah juga tentang Imam Bukhari setelahnya. Masya Allah. Ada yang mengatakan dia maulanya, ada yang mengatakan tidak. Dia masuk Islam lewat mereka. Sehingga dikatakan apa? Al-Ju'fi. Dan begitu juga Abu Aliya Ar-Riyahi, dan begitu juga Al-Laits bin Sa'id Al-Fahmi, dan begitu juga Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, dan dia adalah mantan budak Abdullah bin Saleh Katibul Laiti dan ini banyak. Fa amma ma yudhkaru fi tarjamatil Bukhari annahu maulal Ju'fiyyin. Nah, Imam Bukhari dikatakan dia Al-Ju'fi, yaitu maulahu. Maula Al-Ju'fi. Apa maksudnya? Dan adapun apa yang disebutkan pada tarjamah Al-Bukhari bahwasannya maula al-Jufin falil islami jaddihi a'la ala yadi ba'dil Jufin. Karena keislamannya kakeknya yang paling tinggi, artinya kakek-kakeknya di atas melalui sebagian orang-orang Ju'fi. Jadi dia ternyata bukan karena budak. Cuman di dalam terjemah Imam Bukhari maula al-Ju'fi. Cuman ternyata dikatakan maula bukan karena juga mantan budak. Ini faedah lain. Ternyata karena masuk Islam lewat tangan apa? Sebab al-Ju'fi. Wa kadzalika al-Hasan bin Isa al-Masarjasi yunsabu ila wala'i Abdullah bin al-Mubarak bi an aslama ala yadayhi bi annahu aslama ala yadayhi wa kana nasraniyan. Dan begitu juga Al-Hasan ibnu Isa al-Masarjasi dinisbahkan kepada mantan budak Abdullah bin Mubarak karena beliau masuk Islam melalui tangannya dan dahulu beliau itu seorang Nasrani. Wa qad yakunu bil hilf wa qad yakunu bil hilfi kama yuqalu fi nasabil Imam Malik bin Anas maula al-Tamimin wa huwa himyari ashabi salibah asbuhi salibah. Dan terkadang dengan hilf. Apa itu hilf? Itu membelanya dalam susah dan senang. Ya, dulu suku-suku Arab kadang melakukan ikatan hilf namanya. Iya, yaitu berjanji untuk selalu membantunya. Sebagaimana dikatakan terhadap nasabnya Imam Malik Ibnu Anas, mantan budak At-Tamimin. Padahal bukan dari budak Tamimin. Cuman dia beliau adalah al-hilf, terjadi sumpah setia bahwa kita akan saling membantu susah senang. Dan dia adalah orang himyar yang menjadi keturunannya. Enggak. Himyari asbuhi. Beliau adalah orang himyar berasal dari asbuhi. Ya, suku Yaman. Suku di Yaman, bukan membantan budak. Paham kan? Walakin kana jadduhu Malik bin Abi Amir halifan lahum. Akan tetapi wa qad kana asifan. Akan tetapi kakeknya Malik bin Abi Amir adalah berjanji terhadap mereka dan beliau itu pelayan mereka. Wa inda Talha bin Abdullah At-Tamimi aidan. Dan begitu juga, dan di sisi Talha bin Abdullah At-Tamimi juga. Dan di sisi Talha bin Ubaidillah At-Tamimi juga. Dan dinisbahkan kepada mereka seperti itu. Sama juga. Bukan Tamimi tapi dinisbahkan karena itu. Wa qad kana jama'atun min sadatil ulama'i fi zamanis salafi minal mawali wa qad rawa Muslimun fi sahihihi anna Umar bin al-Khattab lamma talaqqahu naibu Makkah athna'a at-tariqi fi hajjin aw umratin qala lahu man istakhlafta ala ahli al-wadi. Dan sekelompok dari para pemimpin ulama pada zaman salaf dari para mantan budak, dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Umar bin Al-Khattab tatkala
perwakilan dari Makkah tatkala belum menjumpai tatkala beliau menjumpai perwakilan dari Makkah, gubernurnya. gubernur Makkah di tengah jalan pada saat haji atau umroh. Beliau berkata kepadanya, siapakah yang telah memimpin? Siapakah yang telah engkau pimpin? Jadikan pemimpin. Siapakah yang telah engkau menjadikan pemimpin di wadi? Di negeri Makkah. Wadi maksudnya Makkah. Dia penduduk wadi, penduduk lembah. Maksudnya Makkah. Qala Ibnu Abzah, qala waman Ibnu Abzah. Beliau berkata Ibnu Azdah, dan beliau bertanya. Beliau berkata Ibnu Abzah. Kemudian beliau bertanya, dan siapa itu Ibnu Abzah? Qala rajulun minal mawali. Beliau menjawab, seorang laki-laki dari mantan budakku. Faqala, Nggak ada ku itu. Al di awal, bukan ya. Seorang laki-laki dari mantan budak. Faqala, ama inni sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yarfa'u bihadzal ilmi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kemudian beliau berkata, adapun saya telah mendengar Mantan budak dijadikan pemimpin. Dan maka Nabi Umar berkata, adapun saya telah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan ilmu ini dan menelantarkan yang lain dengannya, meninggalkan yang lain dengannya. Jadi dengan ilmu orang diangkat walaupun budak, walaupun mantan budak. Wa dzakara az-Zuhri anna Hisham bin Abdul Malik qala lahu man yasudu Makkah faqultu ata. Ahla Makkah. Man yasuddu ahla Makkah faqultu ata. Qala fa ahlul Yaman qultu Tawus. Qala fa ahlus Syam faqultu Makhul. Qala fa ahlul Misr qultu Yazid bin Abi Habib. Qala fa ahlul Jazirah faqultu Maimun bin Mihran. Qala fa ahlul Khurasan faqultu Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ad-Dhahhak bin Muzahim. Qala fa ahlul Basrah faqultu Al-Hasan bin Abil Hasan. Qala fa ahlul Kufa faqultu Ibrahim an-Nakhai. Wa dzakara annahu yaqulu lahu 'inda kulli wahidin aminal arabi aminal mawali. Fayaqulu minal mawali. Falamma intaha qala ya Zuhri wallahi latasuddan al mawali 'ala al arabi jangan tasdid dalnya. Latasudan al mawali 'ala al arabi hatta yukhthaba laha 'ala al manabiri wal arabu tahtaha. Faqultu ya amirul mu'minin innama huwa amrullahi wa dinuhu faman hafidhahu sada wa man dayya'ahu saqata. Masya Allah, kisah yang sangat bagus, pelajaran bagi kita tentunya. Jangan sampai kita dengan kisah ini nanti jangan sampai kita pergi mencari yang lain dibandingkan dengan ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan kita pemimpin daripada dunia. Kalau kita keluar dari ilmu untuk dunia, tidak mungkin kita jadi pemimpin. Tapi kalau kita ilmu, pasti kita jadi pemimpin. Dan Az-Zuhri berkata bahwasannya Hisham ibnu Abdul Malik berkata kepadanya, pemimpin waktu itu, Hisham ibn Abdul Malik. Siapakah yang menjadi pemimpin di Makkah? Maka beliau menjawab, Ato. Kita Ato kan mantan budak. Perempuan laki-laki Afrika, orang hitam. Kemudian beliau berkata lagi, dan siapa yang memimpin orang Yaman? Penduduk Yaman. Beliau berkata Tawus. Kemudian beliau bertanya lagi, dan orang penduduk Syam, beliau menjawab Makhul. Kemudian beliau bertanya, dan orang Mesir, beliau menjawab Yazid ibnu Abi Habib. Kemudian beliau bertanya lagi, dan orang
dan penduduk Jazirah? Kemudian beliau menjawab, Maimunah bin Mihran. Kemudian beliau bertanya, dan penduduk Khurasan? Dan beliau menjawab, Ad-Duhak ibn Muzahim. Dan beliau bertanya, dan penduduk Basrah? Beliau menjawab, Al-Hasan bin Abil Mesir, Basra, baik. Kemudian beliau menjawab, Al-Hasan bin Abil Hasan. Dan beliau bertanya, dan penduduk Kufah? Beliau menjawab, Ibrahim An-Nakhai. Dan beliau menyebutkan bahwasannya dia berkata kepadanya, setiap salah seorang, apakah mereka itu orang Arab Jadi atau maksudnya siapa yang memimpin penduduk Makkah? Dia bilang atau setiap begitu dia tanya Arab atau mantan budak. Paham deh? Setiap seorang lewat satu orang dia tanya orang Arab atau mantan budak. Di setiap dia kasih tahu dia tanya begitu. Terus apakah dari orang Arab atau mantan budak? Kemudian beliau menjawab, dari mantan budak. Maka tatkala telah selesai, beliau berkata, yaitu Abdul Malik. Beliau berkata, demi Allah, engkau akan menjadi para mantan budak itu akan menjadi Wahai Zuhri, wahai Zuhri, demi Allah, engkau akan menjadi pemimpin. para mantan budak akan menjadi pemimpin terhadap orang Arab sampai dikhitabkan kepadanya bahwasanya mereka akan khutbah. Beliau sampai dia akan berkhutbah di atas mimbar, dan orang-orang Arab berada di bawahnya. Kemudian saya pun berkata, Az-Zuhri, wahai Amirul Mukminin, tidak lain itu adalah perintah Allah dan agamanya. Perkara Allah dan agamanya. Maka barang siapa yang menjaganya, maka dia akan menjadi. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan menjadi pemimpin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan gugur. Perhatikan itu ucapan Az-Zuhri di akhir. Ini adalah agama Allah. Siapa yang menjaga agama Allah, menghafalnya, dia akan menjadi pemimpin. Tapi ada orang meninggalkan agama Allah, pasti hilang. Tidak ada namanya orang meninggalkan agama Allah, apalagi karena dunia. Makanya, iya, kalau kita yang sudah berada begini, jangan ada cita-cita, bagus ini kerja dunia saja. Nah, jadi nelayan saja, jadi petani saja, jadi pedagang saja. Rendah. Kamu tidak akan diingat. Jadi kalau kamu jadi orang yang jaga agama Allah, akan diingat terus. Akan diingat terus. Iya, susah. Kasihan orang kalau memilih yang hina dibandingkan dengan yang tinggi. Iya, harus kita yakin bahwa kalau kita jaga ini agama, kita akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Tidak harus pemimpin itu kamu jadi presiden. Iya. Al-Hasan Al-Basri bukan pemimpin di negeri Basra, bukan. Bahkan pemimpinnya adalah orang lain waktu itu. Cuman orang-orang ikut di belakang ucapannya. Makanya dijadikan dia sebagai apa? Pemimpin. Qultu wasala ba'dul a'rabi rajulan min ahli al-Basra faqala man huwa sayyid hadhihi al-balda qala al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri qala amawla huwa qala na'am qala fa bima sadahum faqala bihajatihim ila ilmihi wa adami ihtijazihi ila dunyahum. Masya Allah. Ini harus antum catat kisah Al-Hasan Al-Basri, ulama terkenal. Faqala al-Arabi hadza la'amru abika huwa su'dadu. Ibnu Katsir berkata, sebagian orang Arab bertanya kepada seorang laki-laki dari penduduk Basrah. Kemudian beliau berkata, siapa yang menjadi pemimpin di negeri ini? Beliau menjawab, Al-Hasan bin Abi Hasan Al-Basri. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah dia seorang mantan budak?
Kemudian beliau menjawab, "Naam." Kemudian bertanya lagi, atas hal apa beliau menjadi memimpin mereka? Kan dia Kemudian mantan budak. kemudian beliau menjawab, karena mereka butuh terhadap ilmunya dan dia tidak butuh terhadap dunia mereka. Paham tak? Paham Al-Hasan Basri jadi pemimpin, orang-orang butuh kepada ilmunya, tapi dia tidak butuh kepada dunia mereka. Paham kan? Al-Hasan tidak butuh kepada dunianya, tapi orang-orang butuh kepada ilmunya. Itulah pemimpin. Itulah pemimpin. Masya Allah. Kemudian orang Arab berkata, ini Demi umur bapakmu. demi umur bapakmu. Ini ucapan biasa, dia tidak dianggap sumpah, hanya sebagai penekanan masalah. Demi umur bapakmu, dia adalah seorang pemimpin. Dialah pemimpin. Begitulah pemimpin. Orang butuh kepada kita, kita tidak butuh kepada orang. Kita tidak butuh kepada orang. An-naw'ul khamis wa sittun ma'rifatu awtanir ruwati wa buldanihim. Jenis yang ke-56 Terakhir, yaitu tamat. yaitu mengetahui daerah-daerah dan negara-negara para rawi. Penutup. Wa huwa mimma ya'tani bihi katsirun min ulama'il hadis wa rubbama tarattaba alaihi fawaidu muhimmatun. Dan dia adalah dari apa-apa yang kebanyakan dari para ulama hadis menulisnya, dan terkadang terhasilkan atasnya faidah-faidah yang bermanfaat. Iya, kita tahu negerinya. Kadang kita, wah ini Masya Allah orang dari negeri Afrika jadi ulama. Itu kan, wah saya juga bisa ini. Dia bukan orang Arab tapi bisa. Begini. Paham kan? Ya kita baca misalnya biografi. Sibawai bukan orang Arab, bahasanya bukan orang Arab. Tapi ahli rujukan dalam bahasa. Bisa juga. Begitu maksud. Mengetahui asal daerah. Itu penting. Ada faedah. Wa minha ma'rifatu syaikh rawi farubbama ishtabaha bi ghairihi. فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا وهذا مهم جليل. Dan antaranya mengetahui guru seorang perawi, maka kemungkinan dia menyerupai selainnya. Dia samar, bukan menyerupai, dia sama dengan selainnya. Jadi kadang itu sama namanya, tapi ternyata gara-gara kita tahu ini gurunya, ini muridnya, maka kita tidak samar lagi. Maka apabila kita mengetahui negaranya, maka akan jelas negaranya kebanyakannya. Dan ini adalah perkara yang penting serta bermanfaat. Wa qad kanatil arabu innama yunsabuna ilal qabaili wal amairi wal asyairi wal buyuti wal ajamu ila syu'ubiha wa rasatikiha wa buldaniha. Dan orang Arab tidak lain dinisbahkan kepada kabilah-kabilahnya atau tempat tinggal atau suku-sukunya dan rumah-rumahnya. Iya, rumah-rumahnya. Kan dulu kan mereka rumahnya berkelompok-kelompok. Ini di wadi ini, lembah ini. Paham nggak? Itu orang Arab. Kadang di sukunya, ya, kadang di tempat tinggalnya. Dan orang Ajam itu dinisbahkan kepada suku-sukunya dan Rosatik Kuro, kampungnya, kotanya. Dan kampung-kampungnya serta Padahal kalau orang Ajam, kan kita jarang bersuku. Biasanya ke daerah. Dan Al-Makassari, Al-Pangkepi. Ya, tapi kalau orang Arab seperti Sayyid, Nabil, biasa ke suku. Al-Katiri. Orang Arab memang begitu. Mereka ke suku. Kalau kita Ajam, ya tidak ada suku, tak ke kampung saja. Paham ini kan? Kalau kita orang Ajam, biasanya lebih banyak ke kampung daripada suku. Karena orang Arab, dia jaga itu pohon nasabnya. Sehingga sukunya terjaga. Kalau kita lahir, ya sudahlah. Nggak terlalu peduli kita. Ini keturunan siapa, keluarganya siapa. Pokoknya keturunan Adam semua kita ini. Jelas orang Ajam dia enggak peduli tentang nasab.
Dan orang Arab itu penting. Jadi mereka itu jaga itu. Iya, jaga. Karena setiap anak laki-laki itu akan menjadi pemimpin lagi sukunya. Tapi tetap misalnya Nabil Al-Katiri. Ya, Said Al kita apa? Hah? Tapi apa sukunya begitu? Al apa? Tidak tahu ini. Ini sudah terpengaruh dengan Ajem. Ini terpengaruh dengan Ajem ini. Sudah Ajem dia tidak Arab lagi. Iya. Terus Wa banu Israila ila asbatiha. Dan Bani Israel itu dinisbahkan kepada cucu-cucunya atau keturunannya. kalau Bani Israel, dia menisbahkan diri mereka ke keturunan Israel. Keturunan Yakub. Maka dibilang Banu Israel. Jadi semua orang Israel, dari Yahudi Nasoro, mereka bilang apa? Banu Israel. Keturunannya Yakub. Dinisbahkan kepada keturunannya. Falamma ja'al islamu wa intasharon nasu fil akalimi nusibu ilaiha au ila muduniha au kuroha. Dan tatkala datang Islam, manusia itu tersebar pada daerah-daerah. Kemudian mereka dinisbahkan kepadanya atau kepada daerah itu. Jadi ketika orang, kan awal dulu kan tidak tersebar seperti kita sekarang ini. Kan juga manusia dulu sedikit. Sekarang orang Masya Allah bukan lahan, jadi lagi kampung baru. Jadi lagi kampung baru. Maka sekarang mereka disandarkan kepada kampungnya itu. Nih, terus. atau dinisbahkan kepada kota-kotanya atau desa-desanya. Ada yang bernisbah kepada kota, ada kepada desa. Paham kan? Iya. Misalnya kita di Makassar langsung Makassar. Ada juga yang nisbahkan kepada kecamatannya tapi kecil sekali. Ya, ada teman Fajar At-Telobi. Iya, misalnya begitu. Iya, Telo. Iya. Iya, dinisbahkan kepada apa? Apa itu? Kecamatan atau kelurahan? Begitu maksudnya. Jelas kan? Ya ada, tidak masalah. Alhamdulillah. Terus. Faman kana min qaryatin falahul intisabu ilaiha bi'ainiha. Dan barang siapa yang memiliki desa, maka dia itu dinisbahkan kepadanya pada desa itu sendiri. Tidak masalah. Atau wa ilal madinati ha insya'a, atau pada kotanya jika dia mau. Nah, jadi kita banyak desa di Makassar ini, boleh kita bersandar kepada kotanya saja. Ma'al Makassari. Anda paham kan? Hanya kepada kotanya saja. Tidak kepada desa kita. Daripada nanti orang cari, di mana itu? Ternyata Makassar. Paham kan? Iya. Au iklimaha, atau pada daerahnya. Wa man kana min baldatin thumma intaqala minha ila ghairiha falahul intisabu ila ayyihima sya'a. Ini perlu untuk perhatikan. Masya Allah. Dan siapa yang memiliki negara Dari sebuah daerah, siapa yang dia berasal dari sebuah daerah, siapa yang berasal dari sebuah daerah kemudian dia berpindah dari daerah tersebut kepada daerah lain, maka dia boleh bernasab kepada salah satu dari keduanya jika dia mau. Boleh. Boleh dia bersandar. Dia sudah dari daerah situ, kemudian berpindah ke daerah lain. Boleh dia pindah nasab. Nisbah. Itu mudah saja. Mudah saja. Iya. Terus. Wal ahsanu ayyadhkurahuma. Dan sebaiknya dia menyebutkan keduanya. Boleh. Lebih bagus lagi. Dari dua daerah. Misalnya dari daerah sana kemudian pindah ke sini. Lebih bagus kalau sebutkan dua-duanya. Seperti misalnya. Fayaqulu mathalan asy-Syami thumma al-Iraqi. Maka dia katakan contohnya asy-Syami kemudian al-Iraqi. Awid Dimashqi thumma al-Misri wa nahwa dhalik. Atau ad-Dimashqi kemudian al-Misri dan yang semisal dengan hal tersebut. Waqala ba'duhum innama yasugul intisabu ilal baladi idza aqama fihi 4 sinin fa aktsar. Faedah. Jadi kapan kita boleh bersandar kepada negeri tempat kita pindah? Ini jawabannya. Iya. Dan sebagian mereka berkata tidak lain boleh bernisbah kepada suatu negara jika
dia itu telah tinggal di dalam padanya selama 4 tahun atau lebih. Nah, jadi 4 tahun ke atas. Kapan antum tinggal 4 tahun ke atas itu boleh pindah. Nisbah. Iya, antum misalnya pergi tinggal di Yaman 4 tahun lebih. Ya sudah, Al-Yamani. Paham tak? Seperti salah satu ulama, Abdullah bin Sulaiman. Sebenarnya dia adalah ya Al-Jauhari. Tapi karena dia tinggal di Yaman, ya dia bilang Al-Yamani. Anda paham kan? Boleh. Iya. Wa fi hadza nadharun, dan pada hal ini adalah pendapat. Butuh dilihat lagi. Apakah memang dipersyaratkan 4 tahun ke atas? Tapi kalau kita ambil itu 4 tahun ke atas, lebih hati-hati. Kan ini sebagian mereka kan. Sebagian mereka ada membolehkannya kalau sudah 4 tahun lebih. Paham kan? Kalau saya tadi, boleh kalau berpindah dari sini. Asalnya di atas tadi. Berpindah dari satu daerah ke daerah sini, boleh langsung. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, syaratnya apa? 4 tahun ke atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa hadha akhiru ma yassarahu Allah ta'ala min ikhtisar ulumul hadith. Walahul hamdu wal minnah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Pas ya, pekan depan dah kita bilang kemarin. Ternyata hari Senin. Alhamdulillah tamat. Ya, nanti kita lanjut insyaAllah di kitab berikutnya lagi, 2 kitab lagi di tahun depan. InsyaAllah. Setelah Ramadan. InsyaAllah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.